Nah, kali ini saya akan bahas cara termudah untuk belajar bahasa asing. Bahasa asing apapun itu, bahasa Inggris, Mandarin, Perancis, untuk anak-anak sampai kakek nenek, yaitu berdasarkan teori dari Dr. Stephen Krasner mengenai comprehensible input. Dan saya juga akan jelaskan dengan penelitian beliau yang menjelaskan kenapa sih cara ini adalah cara termudah dan tercepat untuk menguasai bahasa asing. Nah, bagi yang baru pertama kali datang ke channel saya, perkenalkan nama saya Anissa Gayatri dan langsung aja kita mulai pembahasan teori ini. Nah, jadi menurut Dr. Stephen tadi, dia menjelaskan ada dua cara untuk belajar bahasa asing. Yang pertama adalah cara dengan sadar. Dengan sadar ini seperti cara yang umumnya kita gunakan, yaitu belajar dari alfabetnya, belajar mengeja, atau yang bahasa Inggris belajar phonics, berarti suara dari hurufnya. Kemudian belajar grammarnya, jadi dengan cara yang biasa kita lakukan dengan banyak latihan. Namun menurut Dr. Stephen sendiri, cara ini terlalu sulit karena kita secara sadar menghafal kosakata baru, menghafal grammar, dan tidak praktis karena misalnya kita lagi bicara bahasa Inggris, apakah kita bisa diam dan pikir, oh grammarnya apa ya? Atau kita pikir apa sih topik menarik yang ingin dibicarakan? Jadi sulit diaplikasikan dalam kehidupan nyata karena ya pasti kalau kita bicara kan pasti mau bicara aja, nggak mungkin mikir dulu grammarnya, pasti bicaranya kesedat-sedat. Tapi cara ini baik sekali untuk orang-orang yang ingin mengambil tes TOEFL, tes bahasa Inggris, karena kita bisa mikir dulu sebelum jawab. Nah, cara kedua yang dijelaskan oleh Dr. Stephen adalah comprehensible input. Nah, comprehensible input ini dilakukan secara tidak sadar, jadinya jauh lebih mudah pada cara yang pertama. Tapi Dr. Stephen juga menjelaskan bahwa bukan berarti cara yang pertama itu tidak baik, yaitu cara yang dengan sadar tadi, yaitu dengan belajar tadi, tapi hanya lebih sulit karena kita harus banyak kerja keras untuk menguasai bahasanya dengan menghafal. Cara yang kedua ini caranya tidak sadar, tanpa sadar kita menyerap informasi mengenai bahasa yang baru tersebut. Dan cara kedua ini dilakukan dengan aktivitas yang sangat menarik dan saking menariknya kita itu bisa lupa waktu sehingga tanpa sadar kita menyerap bahasa baru tersebut. Nah, Dr. Stephen Krasner menjelaskan comprehensible input ini menjadi 3 tahapan. Ya, nanti saya akan jelaskan di tiap tahapannya dengan penelitian yang beliau lakukan dan kenapa bisa bermanfaat bagi semua orang dan sangat mudah untuk dilakukan. Nah, untuk 3 tahapnya, tahap yang pertama, dan ini tergantung sama kemampuan Anda masing-masing ya. Jika sudah ada dasar dari bahasa asing yang mau dipelajari, itu tidak perlu dari tahap yang pertama. Bisa langsung ke tahap yang kedua. Nah, bagi yang tahap pertama yaitu dengan mendengarkan cerita dari guru kita ataupun siapapun itu, ataupun bagi kita yang sudah dewasa ini yang nggak punya gurunya, yaitu mendengarkan cerita dari misalnya YouTube, ataupun film, ataupun dari buku cerita yang bisa bicara, ataupun dari misalnya dari rekaman suara, yaitu jadi mendengarkan bahasa yang ingin kita pelajari. Tapi di sini yang perlu dipahami itu bukan hanya mendengarkan, tapi karena comprehensible maksudnya mengerti. Jadi ceritanya, misalnya gurunya menceritakan ceritanya agar anak paham. Jadi biasanya untuk anak-anak kecil membacakan buku cerita yang mudah dengan gambar ataupun gurunya jelaskan dengan gerakan, jadi muridnya mengerti. Bagi kita yang sudah dewasa yang tidak punya guru lagi yang bacakan buku cerita, berarti kita menonton film yang mudah. Jadi jangan langsung yang sulit. Berarti mulai dari film kartun dulu yang bahasanya mudah, banyak gambarnya, jadi kita nangkap artinya apa. Karena comprehensible input ini maksudnya adalah kita memahami bahasa baru tersebut sehingga secara tidak sadar kita menyerap informasi misalnya kosakata dari bahasa tersebut. Dan juga aktivitasnya harus menyenangkan, jadi kartun yang menarik dan lucu yang ditonton ya. Jadi kita bisa lupa waktu dan tanpa sadar kita ngerti bahasa asing tersebut. Dan memang kita nggak akan langsung ingat, misalnya baru sekali nonton film kartunnya, habis itu langsung ingat semua. Enggak, pastinya sedikit-sedikit. Tapi dari yang sedikit-sedikit itu semakin lama kalau kita dedikasikan, misalnya
setengah jam dari waktu kita setiap hari untuk menonton film tersebut, film kartunnya atau film apapun yang mudah dan punya banyak gerakan ataupun dikasih tunjuk gitu artinya apa, jadinya kita juga bisa lebih banyak menyerap kosakata baru dari bahasa asingnya. Nah, saya sendiri juga mengalami ini pada saat saya kecil. Cara saya yang komprehensibelnya adalah dengan bermain video game. Kebetulan video game saya semuanya ceritanya bahasa Inggris dan sangat menarik bagi saya, sehingga saya lupa waktu untuk bermain. Dan saya juga karena ingin tahu ceritanya dari cerita gamesnya itu, saya juga jadi cari tahu artinya apa dari gambarnya. Sehingga secara tidak sadar saya itu mendapatkan kosa-kosa kata baru bahasa Inggris. Nah, cara ini juga banyak digunakan di sekolah-sekolah yang berkurikulum internasional. Jadi di sekolah yang internasional biasanya muridnya tidak diajarkan untuk belajar mengeja ataupun belajar suara huruf dulu. Tapi dikasih akses buku-buku cerita yang sangat menarik sesuai kemampuan mereka. Jadi setiap gurunya bacakan, jadi dapat informasi baru dari buku cerita tersebut. Dan gurunya bisa modifikasi untuk belajar suaranya dari buku cerita. Misalnya waktu dibacakan cerita snack, terus ada suara snack, terus jadi mereka belajar suara itu untuk suara S. Dan juga nanti dari grammarnya juga bisa ditunjukkan dari buku ceritanya, oh ini grammarnya ini. Ini kalau satu, misalnya kalau plural atau lebih dari satu di bahasa Inggris kan pakai S. Terus kita tunjukkan dari ceritanya. Jadi tugas gurunya adalah untuk mengidentifikasi grammar ataupun kosakata untuk ditunjukkan sama anak biar dia lebih peka sama kosakata ataupun grammar tersebut. Dan anak-anak juga sangat senang sekali belajar dan cepat nangkap. Dan jadinya menyenangkan kelasnya. Nah, jadi untuk penelitiannya di tahap pertama ini, yaitu penelitian dari Dr. Stephen Krasner ini dengan temannya Mason tahun 2004. Nanti link penelitiannya, deskripsinya akan saya tambah di deskripsi video ini, yaitu penelitian mengenai 2 kelompok anak murid. Jadi kan biasanya kalau di sekolah kita kalau ada buku cerita, pasti di akhirnya ada pertanyaan untuk membahas cerita tersebut. Pertanyaan untuk ngerti nggak dari cerita tersebut. Jadi mereka melakukan penelitian nih, ada 2 kelompok. Satu yang kelompok hanya cerita saja, dengan gurunya itu menjelaskan dengan gerakan ataupun gambar sampai anaknya ngerti. Berarti dengan cara comprehensible input ini. Dan grup yang kedua yaitu dengan seperti di sekolah biasa, habis ada cerita, terus ada pertanyaan. Disuruh menjawab pertanyaan tersebut. Dan nggak dibilang nanti misalnya 5 minggu kemudian kalian akan dites kembali. Nah, kemudian 5 minggu kemudian mereka kembali dan ditanyakan kosa-kosa kata dari cerita yang dijelaskan sebelumnya di kelas 5 minggu sebelumnya. Apakah mereka masih ingat? Dan uniknya hasilnya memang kelompok yang kedua, kelompok yang ada soal pertanyaan setelah ceritanya, mereka itu lebih banyak itu tahu kosakatanya. Tapi uniknya dari penelitian ini mereka melihat efektivitasnya jadinya mereka lihat dari waktunya. Dan hasilnya ternyata yang hanya cerita saja tanpa soal, mereka itu lebih sebentar waktunya, hanya 15 menit. Sedangkan yang pakai soal itu menghabiskan waktu 70 menit. Jadi secara efektivitas waktunya itu lebih baik kelompok yang pertama yang hanya cerita saja. Jadi kesimpulannya untuk mengajarkan lebih efektif daripada kita kasih soal cerita, terus kasih pertanyaan di bawah setelah ceritanya, kita kasih cerita baru aja. Karena pasti juga menyenangkan bagi anak muridnya, menyenangkan bagi kita, dan juga lebih efektif bagi murid kita untuk mendapatkan kosakata baru. Daripada dikasih soal, terus habis waktu, dan juga tidak terlalu menyenangkan juga aktivitasnya. Nah, sekarang kita masuk tahap yang kedua, yaitu membaca buku sesuai dengan kemampuan kita. Nah, di tahap kedua ini biasanya di buku-buku pelajaran di sekolah, untuk bahasa Inggris ya saya tahunya, itu ada levelnya. Jadi kita membaca buku yang menarik sesuai level, ataupun guru kita bisa memilihkan buku-buku menarik sesuai dengan kemampuan kita. Nah, jadinya di sini kalau kita yang udah dewasa ini, yang nggak punya guru, kita bisa cari buku-buku yang mudah untuk dibaca, dalam waktu luang kita, dan ataupun kita bisa cari buku yang ada levelnya. Itu biasanya buku bahasa Inggris ada level 1, 2, 3, tergantung penerbitnya levelnya seperti apa, dan kita kasih waktu kita misalnya sehari
Bisa 15 menit aja per hari untuk membaca buku tersebut agar secara tidak sadar kita menyerap informasi mengenai kosakata ataupun bahasa dari bahasa yang mau kita pelajari. Nah, sekarang pasti pertanyaannya bagaimana sih belajar grammarnya kalau cuma baca buku aja? Nah, Dr. Stephen sendiri bersama temannya Mason meneliti tahun 2017 untuk menjawab ini. Jadi mereka meneliti mahasiswa yang berusia muda sampai yang usia 70. Jadi mereka meneliti apakah yang comprehensible input ini bisa membantu untuk meningkatkan skor TOEIC atau sejenis tes TOEFL. Jadi awalnya mereka dikasih pretest dulu, berarti dikasih tesnya, dilihat hasilnya. Kemudian mereka dilakukan kelasnya itu hanya gurunya membacakan cerita dengan membuatnya semenarik mungkin dengan gambar atau gerakan, jadi murid-muridnya mengerti. Dan PR-nya, murid-muridnya membaca buku apapun, mau fiksi, mau yang non-fiksi, jadi mau novel, cerita apapun yang sesuai dengan kemampuan mereka yang sudah gurunya tentukan. Berarti misalnya kemampuannya baru segini, buku yang level ini. Dan bukunya itu disediakan banyak sekali, jadi menarik buat mereka bawa pulang dan jadikan PR untuk belajar. Dan hasilnya itu sangat menarik sekali, yaitu mereka temukan ketika kemampuan untuk tesnya bahasa Inggris tadi yang TOEIC-nya itu rendah, dalam jangka misalnya 3 tahun, jika dia menghabiskan 1 jam aja sehari, skornya dari rendah itu bisa ke level yang tinggi. Dan sedangkan kalau misalnya kita buat jadi 1 tahun, berarti sehari dia menghabiskan 3 jam, itu bisa skornya dari yang rendah sampai menjadi yang tinggi dalam 1 tahun, hanya dengan menghabiskan waktu 3 jam membaca buku yang menarik tadi. Dan hasilnya itu konsisten gitu pada setiap muridnya atau mahasiswa yang tadi diteliti. Nah, jadinya Dr. Stephen itu menjelaskan untuk grammar, ketika kita menggunakan comprehensible input ini, kita tuh menangkap grammarnya. Cuma bedanya sama yang kita belajar grammar sendiri, kita itu nggak sadar gitu. Jadi misalnya kalau ada orang ngomong dan ngomongnya salah grammarnya, kita merasa itu ada yang salah, tapi nggak tahu bagian mana yang salah. Kayaknya mereka ada sesuatu yang salah mereka ucapkan di sini. Dan kalau misalnya kita belajar grammar, kita tuh langsung tahu, oh salahnya di sini, salahnya di sini. Nah, Dr. Stephen sendiri adalah orang dari negara Amerika kan, jadi bahasa ibunya atau bahasa utamanya adalah bahasa Inggris. Dan beliau sendiri bilang, walaupun dia kan udah PhD-nya di bidang bahasa Inggris, udah dia sekolah grammar kuliahnya, dan juga ahli-ahli grammar yang paling hebat di dunia yang menulis buku sekalipun, mereka itu tidak tahu semua aturan grammar. Karena itu terlalu sulit, nggak praktis ketika kita bicara terus kita ingat aturan grammarnya. Dan terlalu sulit dilakukan kecuali pas kita lagi ujian ataupun dari tes bahasa Inggris. Ketika bicara kan pasti kita mau ngomong apa yang ada di pikiran kita. Jadi kalau kita banyak belajar dengan cara comprehensible input ini, secara tidak sadar itu udah masuk ke pikiran kita, sehingga kita tuh mudah pas bicara, dan walaupun tanpa memikirkan grammar sekalipun, karena sudah terbiasa melihat tanpa sadar, kita bisa ngomong dan juga grammarnya benar. Nah, tahap yang terakhir dari comprehensible input ini adalah membaca buku yang sulit atau textbook. Di sini udah dibebaskan, terserah mau baca buku apapun itu. Misalnya dia suka buku tentang kedokteran, berarti dia baca buku kedokteran. Baca buku apapun yang dia suka, terserah apa yang dia mau pelajari. Jadi tahap ketiga ini udah tidak perlu guru lagi, bisa dijalankan sendiri. Nah, jadi kesimpulannya dengan teori comprehensible input ini, kita belajar bahasa Inggris ataupun bahasa asing lainnya bisa dengan cara lebih mudah dan menyenangkan dan juga sangat efektif, yaitu dengan mendengar ataupun menonton banyak film, buku, ataupun materi-materi lain yang berkaitan dengan bahasa asing yang mau kita pelajari. Dan juga teknik ini menjelaskan untuk belajar bahasa asing itu bukan dengan sering latihan bicara, tapi dengan sering mendengar, karena dengan mendengar kita jadi mengertinya juga kita bisa bicara nanti. Sedangkan bicara sendiri itu adalah hasil dari comprehensible input ini, hasil dari kita belajar bahasanya, hasil dari kita mendengar dan mengerti selama ini. Dan demikian, dan terima kasih banyak sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, dan juga bagikan untuk orang-orang lain yang mungkin membutuhkan video ini. Dan juga video saya selanjutnya saya akan membahas tips untuk guru
Bagaimana membuat murid yang paling malas sekalipun di kelas untuk semangat belajar. Dan saya sering melakukannya di kelas saya, jadi saya akan tunjukkan dengan contoh-contoh pengalaman pribadi saya dan juga contoh-contoh dari pengalaman pribadi guru-guru yang lain. Jadi, terima kasih kembali dan saya tutup video ini. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.